Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini semua orang mengerti rencana Raja Monster. 8 tetua klan iblis mundur sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara King Horan dan yang lainnya tersenyum pahit. Ada masalah kecil lainnya yang mungkin membuat saudara Xiaoyan sedikit malu. Raja Monster pura-pura mendesah tak berdaya, tetapi senyumnya semakin dalam di hatinya. Semua orang tahu bahwa tanggung jawab berat yang dipikul oleh gadis suci terkait dengan masa depan seluruh ras iblis. Jadi raja ini memiliki permintaan yang tidak masuk akal di sini. Ada permintaan lainnya? Xiaoyan kewalahan saat ini. Dia belum mengetahui hubungan antara keduanya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Monster sebenarnya punya rencana lain. Jenny, Lesalok, dan King Horan mengangkat kepala mereka dengan rasa ingin tahu. Menatap Raja Monster dan ingin mendengar apa yang akan direncanakan Raja Monster untuk Xiaoyan. Bukan rahasia lagi kalau gadis suci bisa mengakibatkan kekuatan darah ras monster. Saudara Xiaoyan dan saudara-saudaranya sudah tahu tentang Xiaozan. Karena itu bisa dikatakan semua anggota ras monster sedang menunggu anugerah gadis suci. Xiaoyan mengangguk. Tetapi karena gadis suci itu telah menetap di rumah Xiao, mereka hanya bisa datang ke rumah Xiao untuk menerima rahmat. Jangan khawatir, kami pasti akan mengaturnya secara berkelompok untuk menerima baptisan gadis suci, sesuai dengan situasi di Xiao Mansion. Raja Monster terus menjelaskan dengan sabar yang membuat Xiaoyan mulai berkeringat dingin. Namun, tidak peduli berapa banyak kelompok yang mereka bagi dengan jumlah populasi lebih dari 1 miliar. Jumlah orang yang datang setiap kali mungkin masih terlalu banyak. Dan ini akan menyusahkan saudara Xiaoyan untuk menerima mereka. Kata Raja Monster dan senyum di bibirnya sangat kontras dengan rasa malu yang tampak di wajahnya. 1 miliar orang? Xiaoyan berkeringat dingin. Karena meskipun tamu adalah tamu, jadi mustahil bagi monster untuk membayar semuanya. Namun jika demikian hal, biaya resepsi saja akan membuat Xiaoyan bangkrut. Dan rumah Xiao tidak akan pernah damai lagi. Ini adalah harga yang tidak dapat ditanggung oleh kekuatan apapun. Tetapi selama gadis suci berada di kediaman Xiao, apa yang diusulkan Raja Monster sangatlah masuk akal. Dan tak seorang pun dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Jadi meskipun Raja Monster mengatakan hal ini dan semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, Raja Monster jelas-jelas mundur untuk maju dan berharap Xiaoyan dapat menerima hadiah dari klan Monster. Jadi gadis suci itu secara alami akan kembali ke klan Monster. Pada saat ini, Xiaoyan tersenyum canggung, hatinya dipenuhi kekaguman pada Raja Monster. Demi membuat gadis suci itu kembali dan membalas budinya, dia benar-benar menempuh jalan memutar yang sangat jauh untuk membuat dirinya menerima niat klan Monster. Dan sebagai raja klan tidak mudah untuk melakukan ini. Jadi King Horan dan yang lainnya sangat tersentuh ketika melihat semua ini. Keluhan dan dendam klan Monster yang jelas-jelas memenangkan rasa hormat semua orang. Jika Anda dapat memenangkan persahabatan tulus dari klan Monster, itu akan lebih berharga daripada mendapatkan bintang di langit. Jelas, penekanan klan Monster pada persahabatan dan kesetiaan juga membuat rencana awal semua orang untuk memeras mereka sedikit memudar. Saya sudah mengajukan 2 saran, jadi keputusan apa yang akan diambil saudara Xiaoyan? Kata Raja Monster sambil tersenyum, menyesap teh harum dan menunggu jawaban Xiaoyan, sehingga sulit bagi Xiaoyan untuk maju atau mundur. Xiaoyan terbatuk-batuk kering, hatinya berkonflik dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Jarang sekali Raja Monster bersikap begitu perhatian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama saudara saya. Dan ini adalah keinginan seluruh klan Monster. Saudaraku, tolong penuhi keinginan Raja Monster. King Horan melihat keraguan Xiaoyan dan berkata, Saudaraku, Anda tidak ingin Raja Monster dan 8 tetua memanjat gunung dan mengarungi sungai. Datang ke sini dari ribuan mil jauhnya dan kemudian pergi dengan penyesalan kan?
Seperti kata pepatah, saat pahlawan bertemu, mereka saling menghargai. Saya mengerti dilema saudaraku, meskipun Anda selalu setia dan saleh. Raja Monster juga orang yang sentimental, jadi jangan membuat alasan lagi. Begitu King Horan mengatakan ini, Lee Salong dan Jenny segera mengacungkan jempol dan diam-diam memujinya sebagai luar biasa. Jelas, ada sesuatu yang mencurigakan dalam kata-kata King Horan yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami orang lain. Tetapi Jenny dan Lee Salong adalah orang-orang yang secara alami memahaminya. King Horan mula-mula menyanjung niat Raja Monster tanpa menunjukkan emosi apapun, sehingga menyelesaikan situasi canggung di mana Raja Monster berputar-putar, tetapi hanya menerima diamnya Xiaoyan. Dia kemudian menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengecewakan niat baik Raja Monster, dan ini akan memuaskan keinginan klan Monster, menjaga reputasi mereka dan memperkuat kekuatan mereka sendiri. Mengapa tidak melakukan sesuatu yang memiliki terbaik dari kedua dunia? Akhirnya dengan cerdik, dia mengemukakan bahwa kata-kata kerendahan hati dari kedua belah pihak bukanlah munafik, tetapi membuktikan bahwa kedua belah pihak adalah orang-orang yang setia dan saleh, yang layak berteman satu sama lain, meletakkan dasar bagi hubungan antara Xiaoyan dan klan Monster. Kalau begitu, saya akan dengan hormat mematuhi perintah Anda dan berterima kasih kepada Raja Monster. Sambil mengusap dahinya yang sakit, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menyetujui. Setelah King Horan mengingatkannya, Xiaoyan menunjukkan ketulusannya dan kesan baik klan Monster terhadapnya pun meningkat. Akhirnya ada hadiah besar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jadi Xiaoyan tentu saja tidak bisa menolaknya. Itu benar. Raja Monster tertawa. Saya ingin tahu sumber daya seperti apa yang lebih dibutuhkan saudara Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, minat Jenny dan Lee Salong langsung muncul, karena negosiasi selalu menjadi hal yang paling diminati oleh para pembisnis. Rasa terima kasih Kaisar Monster sangat mengagumkan. Xu Mensen sekarang berkembang pesat. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Monster, kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun pertanyaan yang diajukan Kaisar Monster tentang apa yang paling kurang dari Xu Mensen memang agak rumit. Kata Jenny. Kami ingin membantu saudara Xiaoyan, tidak peduli seberapa sulit masalahnya. Tolong beritahu kami terlebih dahulu. Mungkin klan Monster saya bisa sedikit membantu Anda. Raja Monster tersenyum tipis ketika mendengar ini dan berbalik melihat Jenny dan Lee Salong. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh klan Monster, Jenny dan Lee Salong adalah orang-orang utama yang bertanggung jawab atas bisnis dan berbagai urusan di Xiao Mansion. Kedua orang ini seharusnya tahu apa yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Sejujurnya, kami tidak dapat menemukan apa yang paling kurang kami miliki atau apa yang paling kami butuhkan saat ini. Seperti semua orang tahu, meskipun kekuatan keluarga Xiao hanya meningkat dalam waktu singkat, mereka telah mencapai beberapa keberhasilan ekonomi. Melihat Raja Monster menatapnya, ekspresi menawan muncul di wajah halus Jenny. Nona Jenny terlalu rendah hati. Semua orang di benua Dodi tahu bahwa saudara Xiaoyan baru berada di benua Dodi selama beberapa dekade, tetapi dia telah memonopoli pasar pil pemulihan kelas bawah. Pencapaian ini tidak dapat digambarkan sebagai beberapa hasil. Raja Monster melanjutkan dengan kekaguman yang mendalam dalam nadanya. Ini adalah pencapaian yang membuat seluruh dunia iri. Bahkan klan Monster saya telah memperoleh banyak keuntungan darinya. Jelas klan Monster memiliki andil tertentu di kamar dagang. 8 tetua mengangguk satu demi satu dan harus mengakui fakta ini. Dengan keuntungan ekonomi, pada waktunya Xiao Mansion pasti akan menjadi terkenal di benua Dodi. Raja Monster melihat bahwa kata-katanya berhasil dan berkata, namun ketika kekuatan baru muncul, selalu ada masalah dalam berbagai bentuk, seperti kurangnya sumber daya dan penumpukan tenaga kerja. Jadi saya ingin tahu, bagaimana saudara Xiaoyan membutuhkan bantuan dari klan Monster. Jelas, Raja Iblis memang pantas menjadi Raja Monster. Hanya dengan beberapa patah kata, dia menganalisis situasi di Xiao Mansion dengan akurat.
Analisis Raja Iblis masuk akal, tetapi Xiaomensen masih memiliki cukup tenaga untuk mengatasinya. Sedikit keyakinan terpancar di mata Jenny yang indah. Oh, kali ini giliran Raja Monster yang tertegun dan dia menatap Jenny dengan penuh arti. Sebab bagi kekuatan-kekuatan yang baru muncul secara umum, kendala-kendala ekonomi merupakan yang paling besar, diikuti oleh akumulasi talenta. Tidak perlu dikatakan bahwa Xiuyan memiliki kekuatan finansial yang kuat, tetapi akumulasi bakat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Karena sulit untuk mendapatkan kekuatan inti yang solid dengan mempekerjakan orang-orang dengan uang dalam jumlah besar. Saya percaya bahwa Xiuyan yang memiliki saran King Huron dan bantuan Jenny, jadi dia tidak mungkin tidak menyadari hal ini. Tapi mengapa Jenny begitu percaya diri? Raja Monster sedikit mengernyit dan untuk pertama kalinya dia merasa tidak dapat mengetahui rincian kekuatan Xiuyan. Jenny menatap mata Raja Monster yang penuh tanya dan tersenyum tipis. Tapi tidak mungkin dia bisa mengungkapkan pil hati ungu. Jenny yakin bahwa itu adalah pil paling luar biasa di antara semua pil yang disempurnakan oleh Xiuyan. Jika dia membocorkan sepatah kata pun, itu akan membawa bencana bagi Xiuyan. Jadi Jenny tetap diam, tampak tidak dapat dipahami. Tampaknya saudara Xiuyan memecahkan masalah bakat dengan bantuan kamar dagang dan klan iblis. Raja Monster memikirkannya dan hanya bisa mengaitkan semuanya dengan Jenny dan King Huron. Meskipun dia tidak yakin, sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan, dan Raja Monster yang merasa telah menemukan jawabannya menanggapi senyuman Jenny, tapi dia tidak merasa kesal dengan kebisuannya. Baik itu kekuatan atau individu, akan selalu ada beberapa rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Sama seperti dia tidak akan mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari klan Monster kepada siapapun. Kekayaan dan tenaga kerja tidak kurang. Rumah besar itu terletak di bawah dukungan penuh dari kamar dagang. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya untuk tinggal. Mengenai resep dan sejenisnya, itu bukan keahlian saya yang membuat saya kesulitan. Raja Monster mencantumkan banyak pilihan dalam benaknya, tetapi setelah menolak semuanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa selain fondasi mendalam yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras Monster benar-benar tidak memiliki keunggulan signifikan dalam aspek lainnya. Pada saat ini, sang Raja Monster mengusap keningnya dengan perasaan tertekan. Sementara kedelapan tetua di sampingnya hanya berdiri di sana dengan bingung. Kali ini, awalnya dia berpikir meskipun Xiuyan tidak kekurangan uang, kekuatan yang baru muncul pasti kekurangan banyak hal. Dengan sumber daya klan Monster yang sangat besar, itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengatasinya. Siapa sangka bahwa Xiuyan benar-benar mengatakan bahwa dia tampak tidak kekurangan apapun, dan sejauh ini dia tidak ada yang tahu apa sebenarnya kekurangan Xiuyan. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak boleh kehilangan muka. Jadi Raja Monster harus mengobrol dengan King Huron dan yang lainnya, sedikit mengalihkan pokok bahasan, sambil memeras otak untuk memikirkan bagaimana dia bisa memenuhi bualannya. Sambil merasa sangat sengsara, 8 tetua pun memeras otak untuk mencoba berbagi kekhawatiran dengan Raja Monster. Namun ekspresi enggan dari klan Monster terlihat oleh semua orang. Dan Jenny, Lei Salong dan yang lainnya tertawa diam-diam di dalam hati mereka ketika mereka melihat ini. Mereka tahu latar belakang Xiuyan lebih dari siapapun. Dapat dikatakan bahwa selain inti sihir atau keterampilan bertarung tingkat atas dan 3 item langka, Xiuyan tidak kekurangan apapun. Satu-satunya hal yang benar-benar kurang darinya adalah waktu untuk mengumpulkan. Persahabatan adalah persahabatan dan transaksi adalah transaksi. Lei Salong dan Jenny, 2 orang yang telah berkecimpung dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun, memahami hal ini dengan sangat jelas. Sebagai orang Xiuyan, mereka harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Xiu, membantu Xiuyan tumbuh dengan cepat dan mendapatkan pijakan yang kuat di benua Dodi. Meskipun klan Monster sangat murah hati, namun tak seorang pun mengetahui sejauh mana kemurahan hati mereka. Maka dari itu, Jenny dan Lei Salong mengikuti rencana yang telah disetujui sebelumnya.
memimpin Raja Monster selangkah demi selangkah. Dia bahkan berharap bisa mengirimkan lebih banyak inti sihir tingkat tinggi. Saya ingin tahu, apakah saudara Xiuyan tertarik dengan keterampilan bertarung? Wajah Raja Monster berkedut. Demi wajahnya, dia akhirnya membuang godaan yang sangat mematikan di benua Dodi ini. Dia yakin Xiuyan akan senang. Raja Monster bahkan tampaknya melihat ekspresi gembira Xiuyan. Padahal, jika tidak terpaksa, Raja Monster tidak akan rela melepaskan kemampuan bertarungnya. Karena sebagai hadiah karena telah menemukan gadis suci, jumlah kemampuan bertarung yang harus dilepaskannya tidak boleh sedikit. Dan levelnya tidak boleh rendah. Dan kemampuan bertarung tingkat tinggi adalah harta langka bagi ras manapun. Dan tidak akan pernah terlalu sedikit. Namun Raja Monster tidak punya pilihan karena dia tidak tahu apa kekurangan Xiuyan. Jadi ia harus mengorbankan beberapa keterampilan bertarung tingkat tinggi. Keterampilan bertarung? Mata Xiuyan menghangat. Ini adalah hal yang baik. Tetapi dia berubah pikiran dan ragu-ragu lagi. Keterampilan bertarungnya bagus, tetapi itu hanya dapat meningkatkan efektivitas pertempuran antar orang dengan level yang sama. Dan ratusan dari mereka telah difilmkan sebelumnya, jadi tidak ada kekurangan. Prioritas utama Xiuyan adalah meningkatkan levelnya. Setelah melakukan perbandingan singkat dalam benaknya, ia merasa bahwa inti sihir tingkat tinggi lebih cocok dan lebih mendesak. Jadi Xiuyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saat melihat Xiuyan menggelengkan kepalanya, Raja Monster langsung menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dia bahkan melemparkan godaan keterampilan bertarung yang pasti berhasil. Ini tetap gagal. Jadi Raja Monster tidak bisa menahan keraguan dalam hatinya. Apakah Xiuyan sengaja mengatakan bahwa dia memiliki segalanya untuk menyelamatkan mukanya? Terutama di depan wanita cantik. Raja Monster berpikir dalam hati. Namun sebagai seorang Dodi muda yang baru berada di benua Dodi selama beberapa dekade, bahkan jika Tuhan berkenan kepadanya, mustahil baginya untuk kekurangan segalanya. Jika memang seperti yang dipikirkannya hanya demi harga diri, Xiuyan tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Memikirkan hal ini, sang Raja Monster mendesah dalam hati. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga Xiuyan telah memberikan bantuan besar kepada klan monster. Jadi biarkan dia tahu malu. Saudara Xiuyan, sejujurnya saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Anda harus memberitahu saya apa yang Anda butuhkan. Selama itu masih dalam kemampuan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Dengan sedikit ketidakberdayaan di bibirnya, Raja Monster sedikit mengendurkan tekadnya dan mengalihkan pertanyaan kepada Xiuyan. Pada titik ini, Zhenny dan Lei Salong mulai bernafas lega. Tindakan Raja Monster menunjukkan bahwa dia telah membuat konsensi terbesar. Selama Raja Monster meminta apa yang dia butuhkan, tidak peduli kuantitas atau kualitasnya, Raja Monster akan bersedia memberikannya. Jika tidak, bagaimana klan monster bisa menjaga martabatnya? Sejujurnya, meskipun saya belum lama berada di benua Dodi, saya beruntung telah menerima bantuan besar dari Kamar Dagang dan Saudara King, serta kesempatan yang tak terduga. Saat ini saya benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang terlewatkan. Xiuyan tampak sangat malu dan masih tidak mengatakan bahwa dia menginginkan inti sihir itu, tetapi kebanggaan dalam nada suaranya terlihat jelas. Bagaimanapun Xiuyan yang selalu rendah hati saat menghadapi klan monster, kali ini melakukan yang sebaliknya, bukan untuk hal lain, tetapi untuk King Lin. Dia tidak bisa melemahkan kepercayaan dirinya. Pada saat yang sama, dia dengan cerdik menunjukkan hubungannya yang sangat erat dengan Kamar Dagang, Dang Kuat, dan klan Iblis. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan dirugikan dalam urusan masa depan dengan klan monster. Tentu saja, tidak mudah bagi klan Xiu kecil yang bahkan tidak memiliki Dodi bintang 5 untuk mendapatkan dukungan penuh dari dua kekuatan teratas di benua Dodi. Kekuatan atau potensi seperti apa yang tersembunyi di baliknya? Ketika Raja Monster dan kedelapan tetua memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa ulang Xiuyan. Jika Anda benar-benar ingin apa kekurangan Xiuyan Mansion, kata Xiuyan perlahan, sangat puas dengan ekspresi klan monster itu. Apa?
Akhirnya poin utama disebutkan, sehingga Raja Monster segera menjadi bersemangat. Dia ingin melihat apa yang dibutuhkan Xiaoyan dan juga untuk melihat apakah fondasi Xiaoyan benar-benar sekuat yang dia katakan. Yang kurang dari Xiao Mansion hanyalah waktu, dan selain itu sebenarnya tidak kekurangan hal lain. Xiaoyan tersenyum tipis, ekspresinya sangat alami, tanpa kepura-puraan. Jadi King Horan dan Zeni di samping juga sangat tenang. Seolah-olah semua ini sudah diduga dan kerja sama di antara mereka berdua benar-benar sempurna. Mungkinkah saudara Xiaoyan benar-benar tidak ingin membiarkan klan monster saya memberi imbalan apapun dan membiarkan klan monster saya ditikam dari belakang di daratan utama? Ketika Raja Monster mengatakan ini, gelombang besar muncul dalam hatinya. King Horan dan Zeni memiliki status yang tinggi sehingga mereka pasti tidak akan menutupi kesalahan Xiaoyan. Tetapi mereka berdua menanggapi perkataan Xiaoyan dengan ekspresi tenang, yang hanya membuktikan satu hal, yaitu mereka sangat jelas mengenai latar belakang Xiaoyan. Dan seperti yang dikatakan Xiaoyan, mereka hanya kekurangan waktu. Jika ini benar, maka Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Hanya dalam beberapa dekade dia memiliki fondasi yang tidak lebih lemah dari kekuatan-kekuatan top. Jika ia terus berkembang dengan cara ini, tidak akan lama lagi benua Dodi akan memiliki kekuatan top lainnya. Aliansi pedagang dan Xiaoyan bekerja sama dan memonopoli pasar pil pemulihan kelas bawah di benua Dodi hanya dalam beberapa tahun. Kaisar Iblis dan Xiaoyan menjadi saudara, dan ekonomi kelas iblis darah juga mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Tampaknya Xiaoyan memang layak untuk dijadikan teman, dan klan monster juga harus menjaga hubungan baik dengannya. Raja Monster diam-diam mengambil keputusan. Raja Monster, tolong jangan salah paham. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kata-katanya akan membuat Kaisar Monster berpikir begitu banyak. Melihat Kaisar Monster tetap diam, dia merasa bahwa waktunya hampir tepat dan buru-buru berkata, "Saya tahu bahwa pernyataan ini agak sombong di depan Raja Monster, tetapi saudara King dapat bersaksi bahwa setiap kata yang dikatakan saya adalah benar. Prestasi masa depan saudaraku tidak terbatas." King Horan sedikit mencondongkan tubuhnya, mengambil posisi yang nyaman dan berkata perlahan, "Meskipun banyak orang tidak percaya ini, mari kita tunggu dan lihat. Saya yakin semua orang akan terkejut." Kata-kata King Horan membuat 8 tetua klan monster ingin memenangkan atas Xiaoyan. Tampaknya jika bocah ini tidak membuat namanya terkenal, dia pasti akan membuat gebrakan besar. Jelas Xiaoyan dan yang lainnya menaruh banyak pikiran agar bisa bersama dengan gadis suci itu di masa mendatang. Yang mana hal tersebut menyentuh hati King Lin yang berdiri di sana dengan sangat dalam, dan dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Karena Raja Monster ingin saya mengatakan bahwa saya butuh sesuatu sebagai balasannya. Meskipun saya sudah memiliki semua yang saya butuhkan, akan sangat tidak sopan bagi Raja Monster jika saya tidak meminta apapun. Atas sinyal Zeni, Xiaoyan memutuskan untuk berhenti saat dia berada di depan. Ada banyak klan iblis dalam pasukan Xiao Mansion. Jika Raja Monster memiliki beberapa inti sihir tingkat tinggi tambahan, Xiao Mansion akan sangat berterima kasih. Inti sihir? Saudara Xiaoyan, apakah Anda menginginkan inti sihir? Raja Monster sangat terkejut. Dia memegang sandaran tangan dengan erat dan mengulangi pertanyaan itu berulang kali. Tidak heran Raja Monster begitu terkejut, karena Xiaoyan bukan berasal dari klan iblis. Menghadapi hadiah dari klan monster untuk kembali, saya yakin permintaan pertama semua orang adalah mendapatkan sumber daya yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Seperti kekayaan, keterampilan bertarung. Namun yang diinginkan Xiaoyan adalah inti sihir yang hampir tidak ada hubungannya dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin Raja Monster tidak terkejut? Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk. Saya ingin tahu inti sihir tingkat apa yang diinginkan saudara Xiaoyan. Raja Monster juga menghela nafas lega karena Xiaoyan bersikeras mengambil inti sihir, maka dia akan memberikannya kepadanya. Raja Monster bersedia menyerahkan sumber daya ini yang tidak akan merugikan klan monster.
Menurut pendapat Raja Monster, Xiaoyan menginginkan inti sihir hanya untuk membangun kekuatannya. Jadi inilah tidak akan terlalu tinggi. Lagi pula, menggunakan inti sihir dengan level yang terlalu tinggi untuk menghalangi promosi ke Dodi bukanlah kemewahan. Juga bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh pasukan biasa. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan memiliki darah klan iblis. Dan selama itu dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak akan berkedip. Meskipun itu berarti menghabiskan banyak uang. Minimal 5 bintang. Makin tinggi makin baik. Xiaoyan menghitung dengan jarinya. Bersama dirinya, Nan Erming, Ziying, dan Lang Ten akan lebih baik jika masing-masing dari mereka memiliki inti sihir bintang 5. Lagi pula, inti sihir di bawah bintang 5 dapat dibeli di mana-mana dan benar-benar tidak berguna. Semua bintang 5 ke atas. Raja Monster menghirup udara dingin dan hawa dingin langsung menusuk paru-parunya. Raja Monster mulai merasa bahwa janjinya sebelumnya agak terlalu sombong. Bagaimanapun inti sihir bintang 5 saja sudah sangat berharga. Dan inti sihir bintang 6 harganya bahkan jauh lebih mahal. Sedangkan inti sihir bintang 6 di atas sudah hampir terjual. Bagaimana mungkin Raja Monster tidak patah hati saat menginginkan semuanya? Meskipun inti sihir tidak dapat digunakan secara langsung oleh ras iblis, inti sihir tingkat tinggi ini tidak hanya berharga bagi dirinya sendiri, tetapi juga sangat populer di pasaran. Inti sihir ini merupakan barang yang laku keras jika digunakan untuk ditukar dengan sumber daya lainnya. Terlebih lagi, Raja Monster tidak memiliki banyak inti sihir tingkat tinggi. Oleh karena itu, meskipun ekspresi Raja Iblis tidak berubah terlalu jelas, telapak tangannya hampir menghancurkan sandaran tangan. Apakah Raja Monster dalam masalah dan sedikit kekurangan uang? Lei Salong bertanya dengan nada khawatir. Namun sebenarnya dia tidak memberi Raja Monster cukup waktu untuk berpikir. Kata-kata Lei Salong dilebih-lebihkan. Raja Monster adalah orang yang sangat kuat. Meskipun inti sihir tingkat tinggi sudah didapat dengan akumulasi seluruh ras monster selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Raja Iblis tentu saja sudah cukup memilikinya. Zeni pun mengambil kesempatan untuk membalas. Apa yang dikatakan Zeni benar adanya. Saya hanya menghitung persediaan dalam pikiran saya. Raja Monster telah membuat pernyataannya sebelumnya dan sekarang di bawah pertanyaan Lei Salong dan sanjungan Zeni, dia tentu saja tidak bisa mundur. Jadi dia menjawab dengan senyum yang dipaksakan. 8 tetua klan iblis juga tampak pucat dengan ekspresi sakit hati yang mendalam. Namun semua orang di pihak Xiaoyan merasa lega. Setelah banyak liku-liku, mereka akhirnya berhasil menjebak Raja Monster. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun keheningan Raja Monster tidak berlangsung lama dan dia segera mengambil keputusan. Setelah mengendurkan dan mengencangkan tangannya beberapa kali, memperlihatkan sikap seorang Raja Monster kepada semua orang. Penatua ke-6, tolong berikan setengah inti sihir di atas 5 bintang kepada saudara Xiaoyan. Raja Monster adalah Raja Iblis. Meskipun dia merasa sedikit patah hati, dia tetap sangat senang setelah setuju. Dalam sekali jalan, dia mengambil setengah dari seluruh inventaris klan monster, yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya gembira. Di antara 3 ras manusia, iblis dan monster, monster adalah yang paling lugas sifatnya. Jadi meskipun tetua ke-6 memiliki senyum pahit di wajahnya dan lebih banyak kerutan di wajahnya saat menerima perintah, jari yang diulurkannya untuk memegang cincin itu masih sangat mantap. Setengah mengotak-ngatiknya sebentar, tetua ke-6 menatap Xiaoyan dalam-dalam, mengangkat tangannya dan melihat kilatan cahaya di cincin itu. Sejumlah besar inti sihir muncul di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Inti sihir berwarna-warni itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Ya, itu benar. Feng Feng menyentuh hidungnya dan menatap inti sihir yang lebih besar dari kepala manusia. Begitu banyak. Apakah semuanya di atas bintang 5? Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan air liurnya hampir mengalir keluar.
Saya belum pernah melihat inti sihir tingkat tinggi sebanyak ini. Jiying menahan nafas. Sial, siapapun yang bilang mereka tidak tergerak pasti berbohong. Ekspresi terkejut muncul di wajah tampan Nan Erming. Klan Monster menghadiahi gadis suci itu dengan begitu banyak inti sihir tingkat tinggi hanya untuk berterima kasih atas kepulangannya. Selain itu, setelah King Lin kembali ke klan Monster dan klan Xiuyan memperoleh sekutu kuat lainnya. Ya Tuhan, latar belakang Xiuyan berada di luar imajinasi orang tua seperti saya. Ekspresi Xiuyu saat ini adalah kegembiraan dan kelegaan, dan dia hampir menangis. Masa depan cerah klan Xiu tampaknya tidak jauh darinya. Kekuatan tingkat pertama adalah kekuatan tingkat pertama. Setelah melihat inti ajaib ini, keinginan Lei Salong untuk membangun klan Xiu menjadi kekuatan kelas 1 menjadi lebih mendesak. Pil hati ungu, sejumlah besar keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan inti sihir ini telah membawanya lebih dekat untuk menjadi kekuatan kelas 1. Mata menggoda Zeni bergerak di sekitar Xiuyan. Dia benar-benar bahagia untuk Xiuyan dan dia tersenyum sangat menawan. Wah, level si pembohong kecil seharusnya bisa menyamai saya sebentar lagi. King Mu'er mengangkat bahu sedikit. Matanya yang besar berputar-putar menatap Xiuyan. Seolah-olah dia telah melihat sosok heroik tertinggi Xiuyan. Setelah dia dipromosikan menjadi bintang 5, sehingga wajah kecilnya penuh dengan obsesi. Hasil kerja Raja Monster sungguh memalukan. King Huran menghela nafas. Sepertinya saya harus mempercepat penyatuan klan iblis untuk mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Inti-inti sihir ini tampaknya sangat membantu saudara Xiuyan dan yang lainnya. King Lin melihat ekspresi semua orang dan merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk Xiuyan lagi. Jadi dia sangat bahagia. Meskipun semua orang cukup terkejut, masih ada keheningan di lapangan. Semua orang sangat bijaksana dengan kehadiran Raja Monster dan 8 tetua klan Monster. Namun hanya Xiuyan, King Huran dan Zeni yang memiliki status untuk berbicara. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil. Totalnya ada 1000 inti sihir bintang 5, 300 inti sihir bintang 6, dan 10 inti sihir bintang 7. Terimalah saudara Xiuyan. Raja Monster berbicara dengan lembut mengambil cincin penyimpanan dari tetua ke-6. Dan menyerahkannya kepada Xiuyan. Meskipun dia merasa sakit, dia tetap sangat puas dengan reaksi semua orang. Dia akhirnya membalas budi Xiuyan tentang masalah kembalinya ke Suci. Wah, banyak sekali. Meskipun semua orang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Dan sedikit keterkejutan kembali melintas di mata mereka. Karena ini jauh lebih banyak daripada angka yang diperkirakan semua orang saat ini. Melihat 2 kobaran api menyala di kedalaman pupil mata Xiuyan yang gelap, senyum samar tersungging di sudut mulut Raja Monster, dan dia bertanya, Saudara Xiuyan, apakah Anda sudah puas? Saya sangat puas. Saya benar-benar terkejut, dan saya Xiuyan sangat berterima kasih atas hadiah dari Raja Monster. Xiuyan menarik pandangannya yang enggan dari inti sihir dan dengan tulus menggenggam tinjunya ke arah Raja Monster. Sungguh tidak mudah untuk memuaskan saudara Xiuyan. Raja Monster menghela nafas, mengusap dahinya dan berpura-pura tersenyum pahit. Maafkan saya membuat Raja Monster tertawa. Xiuyan tersenyum mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kemurahan hati Raja Monster. Asalkan saudara Xiuyan merasa puas, bagaimanapun Anda telah menjadi dermawan bagi klan Monster saya. Gadis suci, sekarang Anda bisa kembali bersama saya dengan tenang kan? Raja Monster menoleh dan menatap King Lin dan niat untuk berangkat sesudah jelas. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Mineur sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.